Sayang, malam ini aku ingin kamu puaskan aku ya, karena aku sudah lama sekali tidak bercumbu dengan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Matahari Kehidupan. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik selalu ya. Amin. Nah, kali ini ada salah satu pengalaman yang paling konyol sekali nih, teman-teman semua. Jadi, dulu ada laki-laki TKI asal Tegal yang tidak sengaja menolong janda Arab kaya raya terhindar dari runtuhnya bangunan dan berhasil menyelamatkan nyawa si janda cantik kaya raya tersebut dari maut yang akan merenggutnya. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke cerita selengkapnya. Debu gurun berterbangan di langit Jeddah yang terik. Rifai, pemuda asal Tegal yang baru 2 tahun mengadu nasib di Arab Saudi, sedang sibuk mengecat dinding luar sebuah villa megah bergaya klasik. Di atas steger yang goyah, ia mengusap keringatnya dengan kaos yang sudah basah kuyup. Di pikirannya hanya satu, mengirim uang untuk biaya operasi ibunya di kampung halaman. Sabar, Mak. Sedikit lagi Rifai kumpulkan uangnya. Bisiknya lirih, nyaris tenggelam oleh deru angin. Di dalam villa itu, Sayyidah Marhamah, seorang wanita anggun dengan raut wajah yang menyimpan duka mendalam sejak ditinggal wafat suaminya, sedang duduk di ruang tengah. Ia menatap langit-langit balkon lantai 2 yang memang sudah menunjukkan retakan halus. Sebagai pewaris kekayaan suaminya, harta tak membuatnya merasa aman. Ia merasa kesepian di tengah kemewahan. Siang itu, bumi seakan bergetar hebat. Bukan karena gempa, melainkan karena konstruksi tua penyangga kubah balkon tengah yang sudah lapuk, tiba-tiba kehilangan tumpuannya. "Ya Allah, apa itu?" teriak Marhamah saat mendengar suara berderak dari atas kepalanya. Rifai yang berada di luar mendengar suara patahan beton yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari steger, menerobos pintu kaca yang tak terkunci. Ia melihat Marhamah terpaku di tengah ruangan. Matanya membelalak menatap bongkahan beton sebesar mobil yang mulai luruh. "Ya Sayyidah, lari!" teriak Rifai dalam bahasa Arab yang masih terbata-bata. Marhamah tak sempat bergerak, tubuhnya kaku karena syok. Dalam hitungan detik, Rifai melesat bagai anak panah. Ia menerjang tubuh Marhamah, mendekapnya erat, dan menggunakan punggungnya sendiri sebagai perisai tepat saat atap marmer itu ambruk dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Brak! Debu putih pekat menutupi segalanya. Keheningan yang mengerikan mengikuti setelahnya. "Sayyidah, Anda tidak apa-apa?" Suara Rifai terdengar parau, tercekik debu dan rasa sakit yang luar biasa. Marhamah perlahan membuka matanya. Ia berada di bawah perlindungan lengan kekar Rifai. Namun pemandangan di atasnya membuat jantungnya hampir copot. Sebuah balok beton besar menimpa punggung Rifai, tertahan oleh sisa dinding di samping mereka. Darah segar mengalir dari pelipis dan punggung pemuda Tegal itu, menetes mengenai abaya hitam mahal milik Marhamah. Kenapa kau menyelamatkanku, wahai pemuda?" Tangis Marhamah pecah. Ia berusaha bergerak, tapi posisi mereka terjepit. Rifai tersenyum getir, wajahnya pucat pasi. Ibu saya selalu bilang nyawa manusia adalah titipan Allah. Saya tidak bisa membiarkan Anda terluka selama saya masih bisa berdiri." "Bertahanlah, tolong, seseorang tolong kami!" teriak Marhamah histeris. Air matanya mengalir deras membasahi wajah Rifai yang penuh debu. "Jangan menangis, Sayyidah," bisik Rifai lemah. "Kalau saya mati di sini, tolong sampaikan pada Mak di Tegal. Rifai minta maaf belum bisa pulang membawa kesembuhan untuknya." "Kau tidak akan mati. Kau dengar? Aku akan membawamu ke dokter terbaik." Marhamah memegang tangan Rifai yang mulai mendingin. Di saat itu, dia tidak melihat Rifai sebagai seorang pekerja migran, melainkan sebagai pahlawan yang dikirim Tuhan untuk menebus kesepiannya. Tim penyelamat datang 2 jam kemudian. Evakuasi berjalan dramatis karena posisi beton yang sangat labil. Sepanjang proses itu, Marhamah menolak untuk dilepaskan tangannya dari genggaman Rifai. Dia terus membisikkan doa dan kata-kata penyemangat. Suatu sore saat sinar matahari kemerahan masuk lewat celah jendela rumah sakit, jemari Rifai bergerak. Ia perlahan membuka mata dan melihat sosok wanita bercadar putih duduk di samping tempat tidurnya sambil memegang tasbih.
Saidah, Marhamah tersencak. Ia langsung berdiri dengan mata yang berbinar bahagia. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Rifai, kau sudah sadar? Di mana saya? Mak, bagaimana dengan Mak? Marhamah senyum tulus, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak bertahun-tahun lalu. Ibumu sudah berada di rumah sakit terbaik di Jakarta. Aku sudah mengirim tim medis untuk menjemput dan mengoperasinya. Semuanya sudah beres, Rifai. Kau tidak perlu khawatir lagi. Rifai terisak, air mata tulus seorang pria yang berjuang demi keluarga itu pecah. Kenapa Anda melakukan semua ini? Nyawamu tidak bisa dibayar dengan uang, Rifai. Ketulusanmu melindungiku tanpa memikirkan nyawamu sendiri telah membuka mataku tentang apa itu pengabdian sejati. 6 bulan berlalu, Rifai telah pulih total meski memiliki bekas luka permanen, bekas luka yang ia anggap sebagai tanda kehormatan. Namun ia tidak kembali ke Tegal sebagai buruh migran yang gagal. Marhamah mengambil keputusan besar yang mengejutkan seluruh koleganya. Ia mengangkat Rifai menjadi manajer utama di perusahaan propertinya, sekaligus menjadi orang kepercayaan tertingginya. Hubungan mereka tumbuh melebihi sekedar majikan dan pekerja. Ada rasa hormat dan cinta yang tumbuh dari akar penderitaan. Di sebuah perhelatan sederhana namun khidmat di Jeddah, Rifai duduk bersanding dengan Marhamah. Kali ini bukan di bawah reruntuhan beton, melainkan di bawah naungan tenda pernikahan yang indah. Dulu aku datang ke sini hanya ingin mencari sesuap nasi untuk emak, bisik Rifai saat menatap istrinya yang kini sah menjadi pendamping hidupnya. Marhamah menggenggam tangan suaminya erat. Dan Allah memberimu lebih dari sekedar nasi, Sayyidi. Dia memberimu rumah di hatiku. Kini Rifai bukan lagi TKI yang dipandang sebelah mata. Dia adalah bukti bahwa kejujuran dan keberanian mampu meruntuhkan kasta, mengubah debu menjadi permata, dan mengubah duka menjadi kebahagiaan abadi yang tertulis indah dalam takdir ilahi.